Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi bersama Bu Nuryanis dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Kali ini kita akan mempelajari ketika bumi berhenti berputar. Kompetensi dasar KI 3 dan KI 4 kita adalah 3.3. Memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun indikator pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian hari akhir atau hari kiamat, kemudian menjelaskan nama-nama hari akhir, mengklarifikasi tanda sugro dan kubro hari kiamat, dan menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian hari akhir. Menjelaskan surat atau ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hari akhir. Kemudian menyebutkan nama-nama hari akhir dan artinya. Menjelaskan 3 amalan yang tidak terputus walau manusia meninggal dunia. Kemudian pembagian hari akhir. Baiklah anak-anak, sekarang kita buka pembelajaran kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari hancurnya atau berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta ini. Semua yang bernyawa pada saat itu mati, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal yang diinginkan oleh Allah. Percaya kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang kelima. Hari akhir akan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Tidak ada yang tahu pasti kapan hari kiamat terjadi, kecuali Allah saja. Namun di dalam hadis, Rasulullah mengatakan bahwa hari akhir itu, hari kiamat terjadi pada hari Jumat, tetapi Jumatnya kapan, kita tidak tahu. Anak-anak ibu, jika ada yang mengatakan dia mengetahui akan datangnya hari akhir, maka itu adalah berita bohong. Adapun surat atau ayat Al-Quran yang menceritakan tentang terjadinya hari kiamat itu hanya Allah saja yang tahu adalah surat Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Kisah kejadian hari kiamat diceritakan Allah dalam banyak surat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Qari'ah dan surat Az-Zalzalah. Ibu harapkan antum menghafal surat Al-Qari'ah beserta surat Az-Zalzalah. Nama-nama hari akhir. Yaum Az-Zalzalah artinya goncangan yang dahsyat. Yaumul Ashir penuh kesengsaraan. Yaumul Al-Asra penuh penyesalan. Yaumul Al-Muhit yang mematikan. Yaum Al-Tanad panggil memanggil. Yaumul Khulud artinya yang kekal. Yaumut Taghabun artinya saat dinampakkan kesalahan. Yaumul Ba'as artinya hari berbangkit. Yaumul Mahsyar atau Jami' artinya hari berkumpul. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal. Yaumul Mizan artinya hari penimbangan amal. Yaumul Jaza atau Din artinya hari pembalasan amal. Ibu harapkan ini mohon dihafal. Silakan berlatih sekarang. Ya, silakan sebutkan artinya. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, pembagian hari kiamat.
Kiamat itu terbagi dua. Yang pertama kiamat sugro, artinya kiamat kecil. Contohnya adalah hancurnya sebagian alam. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, atau meninggalnya seseorang atau makhluk hidup. Itu tergolong kepada contoh kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro, artinya kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta atau jagat raya. 3 amalan yang tidak terputus hingga manusia meninggal dunia. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan ada 3 amalan yang tetap akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan berlatih untuk mengerjakan latihan sebagai ukuran bahwa antum sudah mempelajari materi ini. Silakan ditulis di buku latihan, kemudian kirimkan melalui WA Ibu. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa insya Allah pada pertemuan kedua pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.